Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan, bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi lagi-lagi yang memutuskan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari sisi positif dan baik dari sisi negatif. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Apa yang akan terjadi ketika diri saya mengambil kartu satu persatu? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan gambaran terhadap diri kamu atau memang di luar dari situasi kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Three of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada satu reaksi yang sedang menunggu atau memang yang sedang menerima suatu bantuan. Dengan kamu menerima suatu bantuan, saya melihat bantuan tersebut bisa memberikan suatu harapan dan ekspektasi sesuai dengan keinginan kamu di sini. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, kemungkinan kemunculan kartu The Three of Pentacles ini seakan-akan diri kamu untuk saat ini sedang menunggu suatu keputusan berupa hasil pekerjaan kamu. Bisa saja keputusan tersebut berupa promosi naik jabatan, atau bisa saja keputusan tersebut berupa hasil tender yang kamu lakukan selama ini. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu The Three of Pentacles terhadap materi kamu, kemungkinan ada salah satu faktor yang dimana faktor tersebut membuat diri kamu mengharapkan suatu bantuan yang diberikan terhadap orang lain, yang diberikan orang lain terhadap diri kamu. Saya melihat keluarnya kartu The Three of Pentacles ini dengan sisi materi kamu. Ibaratnya diri kamu itu ingin mengumpulkan atau memang ingin membayar sesuatu hal.
Ibaratnya gali lubang, tutup lubang. Sedang berusaha kamu di sini untuk mengumpulkan materi tersebut. Tetapi saya mengatakan kepada diri kamu, akan ada seseorang yang muncul secara tiba-tiba untuk membantu diri kamu. Muncul nanti seseorang ini tanpa kamu duga dan tanpa kamu rasakan. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan asmara ataupun hubungan rumah tangga kamu, kemunculan kartu The Three of Pentacles ini menggambarkan situasi di dalam perasaan kamu. Sebenarnya perasaan kamu itu ingin memaafkan dia dan ingin menerima dia apabila diri dia bisa mengubah situasi dan bisa mengubah pemikiran dia. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan terhadap kemunculan kartu The Three of Pentacles ini, akan ada sesuatu hal yang membuat diri kamu bernafas lega, menghirup udara segar tetapi sedikit. Kenapa saya mengatakan sedikit? Karena memang ada suatu beban yang sedang kamu pikul. Beban itulah yang membuat diri kamu antara ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan usaha tersebut. Kamu sedang mengharapkan suatu rekan bisnis yang materinya bisa dikategorikan berlimpah. Kamu sedang berharap dan sedang mengumpulkan materi kamu untuk melanjutkan usaha tersebut. Kenapa saya mengatakan dari awal sampai sekarang berbicara terhadap materi dan materi? Karena memang Pentacles ini menggambarkan situasi keuangan kamu. Menggambarkan di dunia pekerjaan kamu itu sedang mengharapkan suatu keputusan yang dimana keputusan itu bisa membuat diri kamu dan perasaan kamu sedikit nyaman. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu ini, guys. Kartu ini saya gambarkan suatu kompas atau suatu petunjuk, di mana petunjuk tersebut akan menyelamatkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang di tengah-tengahnya ada suatu lambang yang sangat dipercaya. Dari lambang inilah saya katakan diri kamu akan menerima suatu pertolongan. Pertolongan tersebut datang terhadap seseorang yang secara misterius tetapi akan membantu diri kamu. Kedua kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi yang akan kamu rasakan untuk kedepannya. Tetapi kita akan lihat bagaimana pemikiran kamu terhadap kebagian kedua ini. Apakah sinkron atau memang tidak sinkron terhadap perbuatan kamu. Muncul kartu Knight of Wands. Seseorang yang menaiki kuda sedang mengarah terhadap diri kamu, tetapi dia memegang suatu tongkat. Dengan kata lain, mungkin bisa saja tongkat yang dia pegang tersebut salah satu bentuk harapan yang akan kamu terima. Karena kemunculan kartu Knight of Wands ini ada dua arti, dari sisi positif dan dari sisi negatifnya. Kalau saya berbicara dari sisi positif, mungkin dia akan membantu kamu. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi negatif, bisa saja kedatangan seseorang ini
membuat diri kamu tidak mau bergerak maju. Padahal kartu pertama sudah mengatakan diri kamu akan menerima suatu bantuan. Semuanya tergantung kepada diri kamu. Apakah diri kamu ingin menerimanya atau memang tidak menerimanya. Saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu ini. Bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul lagi-lagi kartu The High Priestess. Suatu sinyal yang diberikan terhadap alam semesta, dan alam semesta menjawab terhadap jiwa spiritual kamu. Ada suatu jawaban yang akan diberikan terhadap diri kamu di sini. Jawaban tersebut melalui seseorang yang akan membantu kamu, di mana bantuan dia akan menyelamatkan diri kamu dari sisi materi, dari sisi perasaan, dari sisi usaha dan bisnis yang kamu jalankan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul kartu The Two of Cups. Pertemuan yang dilakukan secara ketidaksengajaan, di mana pertemuan tersebut sama-sama memegang satu cawan. Berarti cawan tersebutlah yang menggambarkan suatu kebahagiaan, suatu kenyamanan. Kebahagiaan yang saya katakan, kenyamanan yang saya katakan tersebut bisa kamu terima. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, antara kartu Two of Cups menggambarkan Queen dan King. Bisa saja Queen dan King akan dipertemukan secara ketidaksengajaan di sini. Apakah pertemuan tersebut dilakukan di dalam hubungan pekerjaan kamu atau memang di luar dari ketidaksengajaan kamu? Setidaknya kemunculan kartu ini menjawab suatu pertemuan, di mana pertemuan tersebut akan memberikan suatu nafas ataupun udara segar terhadap satu energi. Bagaimana kartu di bagian ketiga? Apakah menyimpulkan terhadap kartu bagian kedua dan bagian pertama? Muncul kartu The Tower yang berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Taurus. Saya melihat untuk kedepannya ada seseorang yang akan berusaha bangkit dari rasa kehancuran, dan ada seseorang yang sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana pondasi tersebut sebagai modal menuju suatu perbaikan. Saya melihat ini untuk kedepannya. Nah, bagaimana kartu di samping The Tower? Wow, seseorang untuk kedepannya akan berusaha bangkit dari rasa kehancuran tersebut, tetapi berdasarkan dari suatu kelicikan. Kelicikan ini membuat diri dia mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Dari keuntungan tersebut membuat diri orang lain merasa dirugikan. Saya tidak tahu ini, apakah energi kamu atau memang energi di luar dari pihak kamu untuk kedepannya akan melakukan hal ini. Setidaknya kedua kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan untuk kedepannya akan terjadi terhadap satu energi dan akan dilaksanakan terhadap satu energi, berupa kelicikan yang sangat berbahaya, membuat diri dia menerima suatu keuntungan. Bagaimana kartu terakhir? Wow, muncul kartu The Moon. The Moon berunsurkan air dan berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari unsur Piscesnya, kemungkinan kelicikan yang akan dibuat
terhadap satu energi untuk kedepannya, ini masih misterius. Sangat-sangat misterius ini. Bisa saja hal misterius itu diri kamu yang melakukannya atau memang di luar dari diri kamu. Kalau saya menarik dari unsur Cancernya, kemunculan kartu The Moon ini akan membuat diri seseorang merasa sensitif, membuat diri seseorang akan menerima suatu pertengkaran di mana rasa kesensitifan dan pertengkaran tersebut berdasarkan dari situasi kelicikan yang sudah benar-benar merugikan dia. Kalau saya menarik dari sisi unsur Scorpio-nya, bisa saja kelicikan tersebut akan terjadi berupa manipulatif dari sisi bantuan. Manipulatif akan terjadi, guys, untuk kedepannya. Kalau saya tidak menarik dari ketiga unsur tersebut dan saya menutup kartu ini, masih mengangkat kartu The Moon, mengkaitkannya terhadap kartu The Moon, tidak mengkaitkan terhadap ketiga zodiak tersebut, bisa saja kelicikan tersebut akan kamu terima, tetapi diri kamu pun di sini akan berusaha untuk membuat suatu perlawanan, karena memang diri kamu akan merasa dirugikan di sini. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.